Saya ingin sekedar curhat lur ya. Jadi bayangin kalau Indonesia punya tempat seperti ini. Saya tidak berusaha untuk membandingkan secara saklek ya, secara mentah gitu ya, antara Indonesia dan tempat lain gitu. Tapi coba ini kan taman ini kan bukan taman kota ya. Kalau di Indonesia kan cuma ada satu taman ya. Kalaupun ada di taman-taman di setiap kecamatan atau kelurahan, kita lihat kondisinya seperti apa. Dan seperti biasa, nampaknya pemerintah Indonesia itu sukanya bikin kebijakan, tapi setelah itu selesai gitu. Proses perawatannya itu justru yang tidak tidak dijalankan secara konsisten gitu. Jadi setelah selesai woro-woro ke publik, bikin konferensi pers, diumumkan ke publik. Setelah itu selesai, udah ditinggal. Terus fasilitas publiknya juga terbengkalai akhirnya, tidak ada perawatan sama sekali, seperti tempat bermainnya anak-anak gitu. Nah, tentu ada faktor iklim juga yang mempengaruhi ya. Mungkin di sini jauh lebih awet karena iklimnya cuma ada 4 musim tapi jarang hujan gitu ya. Panas juga tidak sering-sering, tapi kalau di Indonesia kan mungkin iya itu hujan panas sehingga barang-barangnya cenderung cepat rusak gitu. Tapi di sini mungkin lebih awet karena itu tadi sih. Tapi ya tidak bisa dijadikan excuse juga sih. Di sini juga ada effort dari pemerintahnya untuk tetap menjaga ini fasilitas publiknya. Itu tadi coba skateparknya juga masih bagus. Kalau di Indonesia belum setahun sudah pada berkarat semua itu besi-besinya itu. Nah di sini ini ada kayak jogging track ya. Jadi jogging tracknya ini sintetis, rumput sintetis sama kayak yang tadi. Nah kalau di Ankara ada sungai, dan ini cukup tinggi sih sebenarnya, karena Ankara itu kan tempat kering ya. Ini mungkin karena musim hujan, kemarin malam itu hujan cukup deras kalau untuk ukuran di Ankara. Tentunya tidak sederas di Indonesia, jangan dibayangkan hujan di wilayah tropis ya. Tapi cukup deras sehingga mungkin tadi alirannya juga cukup tinggi sungainya. Nah, kayak gini kan enak kan, seger kan. Tapi kalau di Indonesia, saya tidak tahu di kota lainnya, tapi saya bandingkan aja kayak di Malang ya. Mungkin kayak jogging track gitu. Itu adanya di lapangan Rampal gitu ya. Nah, itu pun gratis memang, tapi dipersulit dengan parkir yang sekali parkir 2000, sekali parkir 2000 ya. Capek juga. Nah, ini tempat fasilitas publik untuk menjaga kebugaran tubuh, semacam fitness gitulah. Ada juga di Indonesia, ada juga di Malang juga ada. Cuma kita lihat kualitasnya, perawatannya di Malang sudah berkarat semua. Nggak tahu kalau di kota lain kayak Jakarta dan kota-kota besar lainnya gimana. Tapi setahu saya memang secara umum di Indonesia kurang dalam hal pemeliharaan fasilitas publik ya. Kalau fasilitas pribadi ya pasti dijaga sendiri. Kita kok jadi ngomongin politik ini. Ya wajar lah. Mau nggak mau kita pasti akan mengarah ke situ, ke urusan politik. Karena pengambilan kebijakan itu kan ya juga politik. Nah, ada cerita menarik. Saya itu tidak pernah berkeinginan
sekarang juga tidak berkeinginan sebenarnya. Tidak ada gambaran, tidak ada pikiran untuk menjadi pejabat publik gitu. Dalam artian wali kota gitu. Tapi semenjak saya kesini dan melihat fasilitas publik di sini, transportasi publik, saya jadi sadar ya, bahwa itu penting. Bahwa pemerintah kita selama ini apa ya, kayak zolim gitu terhadap warganya. Kenapa? Ini bukan provokasi ya, bukan propaganda, cuma ini yang ada di pikiran saya ya. Karena kita dari awal, dari zaman dulu sampai sekarang, kita tidak pernah diberikan fasilitas publik yang benar-benar fasilitas publik. Coba dibayangkan transportasi umum. Apakah itu fasilitas publik? Itu kan dimiliki oleh swasta kan? Transportasi publiknya. Jadi kan kita itu benar-benar negara yang neoliberal sekali gitu. Semuanya itu diserahkan ke swasta. Negara minim sekali fungsi dan peranannya gitu. Akhirnya masyarakat disuruh berpikir sendiri. Ya mereka beli motor dong, yang paling murah. Supaya mereka tetap bisa kerja, bisa berkegiatan ekonomi. Karena fasilitas publiknya seperti itu, transportasi publiknya seperti itu. Apa yang bisa diharapkan? Kosnya juga besar. Kalau setiap naik bayar segini, PP segini kan juga ribet. Nah itu juga berimplikasi kepada hak publik yang lain gitu, seperti pedestrian gitu, tempat jalan kaki. Di Indonesia memang udah mulai digalakkan gitu ya. Cuma sekali lagi pemerintah kita sukanya seperti bermain make up gitu. Jadi itu bukan sesungguhnya, tidak dijalankan sebagaimana mestinya gitu. Bukan sebagaimana fungsinya gitu. Contoh kalau di Malang itu ada itu tadi ya, jogging track atau track khusus untuk pesepeda ya. Tapi apakah itu dipergunakan sebagaimana mestinya? Enggak mungkin. Karena lingkungan tidak memungkinkan itu terjadi, karena di kanan kirinya banyak kendaraan pribadi, kendaraan bermotor, mobil yang saling tidak mau mengalah. Ya otomatis itu hanya sebagai make up belaka gitu, sebagai hiasan belaka bahwa itu ada jalur sepeda. Dan itu waktu peluncurannya pasti itu sudah diekspos oleh media massa. Tapi kalau di sini kan memang benar diperuntukkan seperti itu karena memang lingkungannya memungkinkan seperti itu. Termasuk juga pedestrian. Pedestrian di Indonesia juga seperti buat hiasan kan, buat bagus-bagusan kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak mungkin atau susah sekali orang di Indonesia itu jalan kaki. Kenapa? Karena tidak ada transportasi publik. Buat apa? Apa alasan mereka itu jalan kaki? Kan tidak ada. Karena kemanapun mereka akan pergi, kemanapun kita pergi, kan pasti langsung menuju ke tempat tujuan. Dengan kendaraan bermotor kita pribadi gitu. Dengan motor, dengan mobil. Tapi kalau kita dipaksa menggunakan transportasi publik, yang itu stasiunnya sudah ditentukan, tempat berhentinya sudah ditentukan, kita pasti akan terpaksa untuk jalan dong. Dan saat itulah kita menggunakan fasilitas publik, kita menggunakan pedestrian. Ya seperti yang di sini. Turki, apalagi Ankara bukan contoh yang bagus gitu ya tentang fasilitas publik. Tapi justru itulah yang menarik gitu. Negara yang fasilitas publiknya tidak terlalu bagus saja, itu jauh dari Indonesia. Indonesia masih jauh lah kalau mau meniru negara yang menengah seperti Turki ini. Apalagi sangat jauh kalau ingin meniru Eropa atau sekelas Singapura atau Jepang kalau di Asia. Nah, kita harus banyak berbenah lah, mulai dari pemerintah atau kita sendiri masyarakatnya. Cuma saya rasa pemerintah lah pemegang kunci utamanya gitu. Karena dia yang memegang kebijakan, dia yang menentukan gitu. Nah, tapi sekali lagi terserah ini, karena ini vlog ringan, terserah teman-teman, dulur-dulur seperti apa pemikirannya gitu. Kalau saya pribadi ya pemerintah yang sangat bertanggung jawab gitu. Nah itu implikasinya juga besar kalau warga masyarakat itu hanya menggunakan sepeda motor, pribadi, mobil. Akhirnya mereka nggak jalan, mereka pergi ke kantor, mereka kerja pulang tanpa ada olahraga, tanpa menggerakkan tubuhnya. Nah akhirnya
banyak yang sakit karena tubuh warga Indonesia tidak sehat, makanannya juga tidak sehat. Nah, itu yang tadi saya katakan, saya sadar di sini bahwa pemerintah kita itu sudah zolim gitu. Dan itu dilakukan dengan tidak sadar gitu. Bahwa ketidaksehatan warganya itu memang itu bukan hal yang natural, bukan hal yang wajar, tapi dibentuk. Dibentuk oleh apa? Oleh kebijakan pemerintahnya yang tidak pro publik, tidak pro rakyat. Ya seperti itulah, bikin pusing kalau mikir tentang Indonesia. Ya kita semua berharap lah kalau kita bisa berubah lah suatu saat nanti, meskipun susah ya. Suatu saat nanti, insya Allah. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita lihat ini di depan saya ini ada apa? Mainan anak kecil kayak rusutan, ada ayunan dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Salam satu jiwa. Ya seperti inilah contohnya. Ini pedestrian yang biasa dan tidak mewah. Ini biasa, pedestrian biasa, tidak mewah sama sekali, tidak enak dipandang juga, tapi ini fungsional ya. Jadi ini pedestrian fungsional, artinya pedestriannya benar-benar dipakai, tidak hanya sekedar hiasan belaka gitu loh. Ini yang saya maksud tadi. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus lah. Kita masih, Indonesia tuh levelnya masih seperti ini seharusnya. Bikin sesuatu fasilitas publik yang itu dipakai gitu aja. Nah kalau teman-teman dulur-dulur semuanya lihat, ya masih rame. Yang pakai mobil banyak ya, selain ini ibu kota ya, tapi memang ya cukup banyak lah. Cuma kan masalahnya pemerintah memberikan opsi kan, pilihan kepada warganya mau menggunakan fasilitas publik atau pribadi. Ya tentunya masing-masing punya plus dan minusnya. Pajak untuk fasilitas pribadi tentunya tinggi gitu, harga bensin dan lain sebagainya. Otomatis yang punya mobil ya sekali lagi balik juga untuk fungsinya. Mungkin mereka memang butuh untuk cepat gitu ke kantor dengan lebih cepat.
atau untuk acara keluarga gitu biasanya. Ya seperti itulah.